Film The Call merupakan sebuah film thriller psikologi kriminal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2013. Film yang disutradarai oleh Brad Anderson ini diperankan oleh Halle Berry, Abigail Breslin, dan masih banyak lagi. Pada awal film menampilkan kesibukan sebuah kantor 911 di mana terdapat seorang customer service bernama Jordan yang setiap harinya harus menjawab emergency call dari hal sepele sampai kasus serius, seperti perampokan bahkan kasus pembunuhan. Suatu hari, Jordan mendapatkan panggilan tentang seorang anak bernama Leah Templeton yang rumahnya dimasuki pria misterius. Jordan kemudian membimbing anak tersebut supaya bisa lolos dari bahaya. Ia memberi instruksi supaya membuka jendela, menaruh sandal di bawah jendela, kemudian menyuruh Leah bersembunyi di bawah tempat tidur. Hal itu akan mengacaukan pria misterius seperti seolah-olah Leah kabur melalui jendela. Rencana itu awalnya berhasil, tetapi kecerobohan Jordan yang kembali menelpon anak itu membuat posisinya diketahui pria misterius itu. Mendengar jeritan Leah di telepon membuat mental dan psikologis Jordan terganggu. Keesokan harinya, Jordan melihat kabar berita di televisi bahwa Leah Templeton tewas dan mayatnya diletakkan di pinggir jalan tol. Mengetahui hal itu membuat Jordan mundur dari jabatannya dan menjadi trainer bagi calon operator. 6 bulan berlalu, menampilkan seorang gadis bernama Casey Wilson dan temannya di sebuah mall yang sedang diawasi oleh seorang pria misterius. Saat berada di parkiran, Casey yang ditinggal temannya diculik dan diletakkan di bagasi mobil oleh pria misterius tersebut, kemudian dibawa ke suatu tempat. Scene kemudian berpindah menampilkan Jordan yang sedang melatih calon operator dan menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh seorang operator. Jordan kemudian mengajak calon operator ke meja kerja Brock, penggantinya yang baru saja menjabat selama 6 bulan, tentang bagaimana menjawab panggilan 911. Tetapi ternyata panggilan itu berasal dari Casey yang sedang diculik. Kejadian ini mengingatkan Jordan kepada kasus Leah Templeton dan kesalahannya yang terdahulu. Untuk itu, Jordan berusaha sebisa mungkin menyelamatkan Casey dan belajar dari kesalahannya. Melihat hal itu, Jordan kemudian mengambil alih panggilan. Jordan meminta Casey tetap tenang dan mengatakan bahwa posisinya diketahui. Jordan meminta Casey untuk bisa bekerja sama dengan mengikuti segala perintahnya supaya ia bisa segera ditemukan. Jordan mulai menanyakan nama lengkap, alamat, sampai ciri-ciri orang yang menculiknya. Jordan meminta Casey melihat sekelilingnya dan berharap ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Di dalam bagasi, Casey melihat cat tembok. Ia kemudian membuka salah satu lampu mobil dengan obeng, kemudian melambaikan tangan dengan tujuan supaya ada mobil patroli ataupun ada seseorang yang melihatnya dan menghubungi 911. Rencananya berhasil, ada seseorang yang menghubungi 911, tetapi si penculik itu tersadar dan berpindah jalur. Jordan memiliki rencana kedua. Ia meminta Casey menubahkan cat melalui lubang lampu mobil. Lagi-lagi rencana itu berhasil. Seorang pria yang mengetahui ada cat tembok keluar dari bagasi mobil merasa curiga. Ia kemudian membuntutinya dan memergokinya. Saat mau menghubungi 911, pria itu dihajar oleh si penculik, dibunuh, dan mayatnya diletakkan di dalam bagasi bersama Casey. Si penculik kemudian menuju ke sebuah pom bensin, di mana lagi-lagi petugas pom tersebut tersadar bahwa ada korban penculikan di dalam mobil. Tetapi naas, saat mau membebaskan Casey, petugas pom tersebut disiram bensin dan dibakar hidup-hidup. Penculik itu pun lolos. Sampai sini belum diketahui apa motif penculikan yang dilakukan. Sesaat kemudian, polisi berhasil menemukan TKP pembunuhan,
Tetapi penculik itu berhasil lolos dengan menukar mobilnya dengan mobil pria yang dibunuh. Dari TKP itu, polisi menemukan sidik jari yang ditinggalkan di botol kaca kloroform sejenis obat bius, dan diketahui penculik itu bernama Michael Louis Foster, seorang pria dengan catatan kriminal bersih, berusia 36 tahun, tinggi badan 183 cm dan berat badan 82 kg, yang beralamat di Channing Court nomor 451. Oke, sampai sini kita sebut saja penculiknya bernama Michael. Polisi kemudian segera menuju alamat tersebut. Di salah satu dinding kamar, terdapat foto mendiang adiknya Michael yang sekilas mirip dengan Casey dan Leah, yaitu berambut pirang. Clue pertama mulai terlihat, adiknya Foster yang meninggal dunia dan adanya kemiripan antara keduanya. Scene berpindah menampilkan Michael membawa Casey ke sebuah area terbuka. Tidak ada rasa takut sedikit pun dari wajah Michael yang mengetahui Casey telah menghubungi 911 lebih dari 1 jam. Jordan kemudian berbicara dengan Michael. Dari gaya bicaranya, Michael merupakan orang yang sama dengan pembunuh Leah Templeton. Ini adalah clue kedua. Sementara itu, polisi yang menggeledah rumah Michael menanyakan alamat sebuah pondok kepada istrinya, di mana kemungkinan pondok itulah Casey dibawa pergi. Malam pun tiba, polisi menggeledah pondok tetapi hasilnya nihil, tidak ada Casey maupun Michael. Jordan yang sudah terlanjur terlibat dengan kasus ini tidak bisa hanya duduk diam menunggu investigasi dari pihak kepolisian. Berulang kali ia mendengarkan rekaman percakapan antara dirinya dengan Michael sebelum sambungan telepon itu putus. Sampai suatu ketika, ia mendengarkan sebuah bunyi seperti benturan antara logam dan sebuah tiang besi. Ini adalah clue ketiga. Jordan kemudian memutuskan untuk menuju ke TKP sebuah pondok milik keluarga Michael. Di sana, ia menemukan foto mendiang adiknya Michael terbaring di tempat tidur dengan keadaan rambutnya rontok. Ini adalah clue keempat. Jordan kemudian berniat pergi dari tempat itu, tetapi ia mendengar clue ketiga, yaitu bunyi benturan antara logam dan sebuah tiang besi. Di mana kejadian itu terjadi tepat sesaat setelah sambungan telepon terputus. Dugaan Jordan benar, ternyata di tempat itu terdapat ruang bawah tanah di mana Casey disembunyikan. Ia kemudian memasuki tempat itu secara diam-diam, hingga akhirnya Jordan berhasil menemukan Michael. Jordan langsung saja bersembunyi di sebuah ruangan. Ketika Michael menyalakan lampu, terdapat foto anatomi kepala manusia, dan terlihat Michael sedang mencium rambut manusia berwarna pirang dengan sedikit warna biru. Ini adalah clue kelima. Beruntung, Jordan yang bersembunyi di balik pintu lemari tidak ketahuan. Di satu sisi terlihat Michael membawa Casey yang sudah terikat di atas tempat tidur ke sebuah ruangan. Ya, Michael akan melakukan operasi pengangkatan kulit kepala. Operasi ini dilakukan dengan kondisi Casey sadar penuh, karena rambut yang Michael butuhkan yang masih ada aliran darahnya. Beruntung Jordan datang tepat waktu dengan menghajar Michael. Terjadi perkelahian yang cukup sengit antara dua wanita tangguh melawan seorang psikopat. Bukan hal yang mudah melawan seorang psikopat. Seorang psikopat diketahui tidak memiliki rasa emosional, rasa simpati, belas kasihan, bahkan tidak memiliki rasa sakit. Walaupun Michael menerima serangan sampai bercucuran darah, ia tetap berdiri tegak. Hingga suatu momen saat mereka ingin kabur, Casey menusukkan sebuah gunting di pinggang Michael, dan ia pun pingsan seketika. Michael kemudian diikat di sebuah kursi dengan kondisi terluka parah.
Casey dan Jordan meninggalkannya dalam ruangan tersebut tanpa menghubungi polisi. Bisa dipastikan ia tewas karena kehabisan darah. Dan film pun berakhir. Oke, mari kita bahas detail menarik dalam film ini. Dari beberapa clue yang ditampilkan dalam film, dapat ditarik kesimpulan bahwa Michael Foster merupakan seorang psikopat yang semenjak kepergian adiknya karena penyakit kanker, ia terobsesi dengan rambut pirang wanita muda. Ia menginginkan rambut pirang dengan keadaan segar untuk mengenang adiknya dengan cara menculik dan mengkuliti rambutnya hidup-hidup yang dianggapnya mirip seperti mendiang adiknya. Dalam scene ini juga dapat dipastikan bahwa rambut yang ia pegang merupakan rambut dari Leah Templeton. Terlihat kemiripan antara foto rambut Leah di dalam berita dengan yang ia pegang, sama-sama memiliki aksen biru. Di dalam scene yang lain juga diperlihatkan ada beberapa rambut di dalam kulkas. Ini menandakan bahwa sebelum Leah Templeton dan Casey juga ada korban lain. Well, ini merupakan film yang sangat menegangkan untuk ditonton dan memiliki alur yang sangat baik. Aktor yang bermain di dalam film juga sangat berkarakter, seolah-olah membawa kita berada di dalam situasi tersebut. Terutama akting dari Halle Berry yang memerankan tokoh Jordan sangat memuaskan. Ketegangan dalam film ini juga sangat terasa kepada penonton. Karena hal itulah, Halle Berry berhasil masuk nominasi Best Actress dalam BAFTA Award dan kategori Choice Movie Actress in Drama dalam 10 Choice Award. Itulah film The Cult. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight.